pemirsa, kembali lagi di Indonesia Podcast bersama aku Putri. Dan di episode kali ini, yang ketiga, kita sudah kedatangan bintang tamu yang super duper spesial nih teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu UI, ya kan? Universitas Indonesia yang top 1 PTN di Indonesia. Universitas Indonesia ini memiliki sejarah yang sangat bagus untuk perkembangan pendidikan universitas di Indonesia tentunya. Halo Mas, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Nuri sebagai host di sini dan Masnya? Saya Abdurrahman, biasanya saya dipanggil Brodol karena itu nama baik saya waktu di SMA Gelagah. Oh, lulusan dari SMA Negeri 1 Gelagah. Baik Ibu, Mbak, Masnya? Saya Dewi, salam kenal. Ya, salam kenal semuanya. Oke, jadi di sini kita sharing-sharing aja nih, sharing season dengan Universitas Indonesia sama mau belajar-belajar banyak ilmu dari Universitas Indonesia. Nah, menurut Masnya sendiri nih, kan Masnya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Gelagah. Gimana sih pandangan Masnya dari SMA 1 Gelagah ke UI? Kan UI ini Universitas Impian seluruh warga Indonesia gitu kan. Jadi pada ambis-ambis gitu mengejar Universitas Indonesia gitu. Oke. Makasih Mbak Nuri. Jadi sepengetahuan saya selama 20 tahun setelah saya lulus itu, alhamdulillah setiap tahun itu SMA 1 Gelagah selalu mengirimkan siswanya ke UI. Dan alhamdulillah tadi saya dikasih info oleh guru BK Bu Mbak Dewi, di tahun ini ada yang lulus PMDK juga, dulu namanya PMDK ya, sekarang namanya undangan, ada juga lulus di UI juga. Itu ya suatu kebanggaan bagi saya, dan ini salah satu motivasi saya untuk merangkul UI untuk sering-sering ke SMA 1 Negeri Gelagah, mungkin itu Pak. Iya, oh iya, jadi saya tuh merasa deg-degan gitu ya jujur, karena banyak banget Universitas Indonesia ini memiliki ilmu yang sangat banyak dan saya tuh perlu belajar, haus belajar akan ilmunya gitu. Oh iya, sekarang ini bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2025, bertepatan juga dengan pengumuman hasil SNBT. Nah, menurut Mbak Dewi sendiri gimana tuh UI menyikapi SNBT dan apa aja sih sebenarnya jalur-jalur selain SNBP dan SNBT? Mungkin teman-teman belum pada tahu nih. Silakan Mbak Dewi. Iya, sebetulnya pelajar sekarang beruntung ya, jalur masuk perguruan tinggi itu lebih banyak ya. Dulu waktu zaman saya itu hanya 1 UMPTN, gagal ya udah gitu. Sekarang tuh banyak, mulai dari jalur prestasi, karena itu idealnya memang dari kelas 1 SMA tuh udah mulai ya memikirkan prestasi apa sih yang mungkin bisa diraih, karena itu nanti jadi tabungan ketika akan mau masuk perguruan tinggi mana gitu. Jadi jalur prestasi segala macam, dan hari ini pengumuman jalur masuk yang SNBT itu. Kemudian setelah ini nanti bulan Mei kan ada satu lagi yang SIMAK itu ya, kemudian pengumumannya di bulan Juni gitu. Jadi memang ada beberapa tahapan. Bagi yang hari ini belum berhasil gitu ya, jangan patah semangat dulu. Betul. Coba lagi nanti di SIMAK, siapa tahu beruntung gitu ya, karena memang banyak sekali yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Gitu ya saingannya ya, jadi ya harus semangat sih. Sayangnya satu Indonesia, jadi kita harus semangat banget dalam mengejar impian dan cita-cita. Nah, top PTN di Indonesia, Universitas Indonesia menjadi nomor 1. Itu tuh apa sih privilege yang didapat mahasiswa ketika sudah menjadi Universitas Indonesia? Gitu. Iya, pastinya sih memang ya masih prestise UI itu sampai sekarang memang ya masih seperti dulu juga ya. Betul. Biasanya rata-rata entah dari kementerian, dari BUMN atau bahkan swasta, sektor swasta juga biasanya memang mendahulukan lulusan kalau ada UI ya UI dulu gitu. Jadi memang sudah jadi satu poin plus tersendiri gitu bagi lulusan UI untuk memasuki Dudika ya, dunia kerja lah begitu ya. Jadi memang worth it juga, perjuangan masuknya kan susah, tapi begitu lulus ya minimal mungkin bisa dikatakan sekian persennya lowongan kerja ya udah ada kalau untuk lulusan UI, walaupun sisanya harus ditambah lagi dengan tadi menambah life skillnya, skill yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja gitu. Jadi bukan hanya dari sisi akademiknya aja, tapi skill-skill lain juga idealnya ditambah pada saat menjalani masa kuliah tadi di UI gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan cum laude atau summa cum laude itu privilege banget berarti Mbak? Biasanya sih pasti begitu, banyak ya. lirik lah ya. Iya, banyak lirik ya. Karena apalagi
sebelum ini kan kita juga ada program yang magang itu ya. Oh iya, Jadi, magang. mahasiswa magang dulu, kalau memang merekanya pinter segala macem, setelah selesai lulus ini udah kamu langsung kerja ya di tempat kami gitu. Itu satu privilege juga, dari UI itu biasanya. Jadi Privilege-nya. yang kumlot, kemudian kita kan ada yang pakai kampus merdeka itu. Oh iya. Nah, itu kan biasanya kalau sudah UI ya paling kalau habis magang pasti ditawarin. Iya. Nanti kalau sudah skripsi ke sini ya seperti itu. Itu sudah apa ya, bukan rahasia umum lah. Karena memang di kantor saya sendiri juga ada juga alumni UI dan sama seperti itu. Jadi ya karena ada privilege dari UI-nya. Jadi kan kebanyakan tuh rata-rata sekarang perusahaan manapun baik BUMN ataupun swasta yang dilihat itu adalah akreditas perguruan tingginya. Oh iya. Sama prodinya seperti itu. Jadi itu sudah ya di UI nggak ada lah yang akreditasinya C atau apa, nggak ada. Pasti ya A, rata-rata di A seperti itu. Iya. Terus kita juga di sini dari Mbak Mbas dan Mbaknya juga dari Fakultas Ilmu Administrasi. Boleh dong sharing-sharing nih kepada teman-teman juga, ilmu administrasi itu ngapain aja belajarnya, terus memandang apa, ilmu yang apa yang ada dipelajari? Ya mungkin dari sisi mahasiswa ya, Ya, mohon boleh. izin Mbak Dewi nanti kalau keliru dikoreksi. Iya. Jadi pengalaman saya itu apa yang kita lakukan di dunia nyata itu ternyata di zaman-zaman dulu itu sudah ada teorinya. Jadi kita tinggal mengimplementasikan aja. Jadi kenapa sih kok ilmu administrasi itu? Nah, itu seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tuh semuanya ada sumbernya seperti itu. Cuman kita mungkin karena kita nggak kuliah di ilmu administrasi itu nggak tergali seperti itu. Oh, iya. Mungkin nanti Mbak Dewi lebih memaparkan lagi. Mungkin Mbak Dewi ada tambahan? Iya, sebetulnya ilmu bisnis, administrasi bisnis ini bisa dikatakan ilmu baru ya. Di UI Betul. sendiri juga fakultas kami kan baru 10 tahun. Tapi di luar ini sebetulnya udah jauh berkembang kan, MBA, DBA itu kan apalagi di Australia, di UK itu sebetulnya udah banyak dikenal orang. Cuma memang di Indonesia itu baru, sehingga orang juga kadang masih bingung tentang ruang lingkupnya. Mereka kadang bingung apa sih bedanya sama fakultas ekonomi misalnya. Iya, FEB gitu kan ya. FEB. Padahal menurut kami sebetulnya ruang lingkup ilmu di fakultas bisnis, administrasi bisnis itu jauh lebih luas dibanding di FEB itu. Karena sebetulnya pengambilan kebijakan publik, kebijakan bisnis gitu, adanya tuh di fakultas kami sebetulnya. Gitu. Jadi administrasi bisnis, niaga, tapi bukan hanya mengurusi masalah administrasi, tapi mulai dari bagaimana memanage orang-orang di organisasi gitu, bagaimana kemudian mengambil kebijakan terkait organisasi, kemudian juga sampai hukum bisnis, inovasi dan segala macam itu masuk di dalam ranah ilmu administrasi bisnis sebetulnya. Jadi ini mungkin yang anak-anak muda terutama yang mau masuk ke perguruan tinggi yang harus lebih diinformasikan gitu, supaya mereka juga lebih well informed, sehingga paham bedanya bahwa ya ilmu administrasi itu bukan cuma ngurusin catatan administrasi Iya, aja, betul, tapi lebih dari itu. Dan ya Pak Rahman lulusan dari fakultas kami itu bisa masuk ke banyak Iya. Stakeholder. Jadi mulai bisa masuk ke pemerintahan, kemudian ke swasta juga, ke NGO juga, bahkan mau jadi di bidang akademik misalnya periset juga bisa gitu. Jadi cukup luas sebetulnya jangkauan ininya, hanya memang belum populer di sini. Iya, betul banget tuh. Jadi minimnya info itu jadi kita membuat lintas jalur kadang itu salah untuk memilih jurusan. Itu gimana, Mbak? Iya, apalagi istilahnya karena di Indonesia kan ya Pak, jadi kadang bingung. Iya, betul banget itu. Magister apa tadi? Administrasi bisnis ya. Padahal kalau disebutnya MBA ya orang udah tahu gitu Udah kan, asing. atau BA BBA. Jadi karena di Indonesia kan juga orang jadinya kayaknya aneh aja gitu. jadi aneh gitu. Iya. Jadi bingung. Jadi gelarnya itu jadi MA Mbak. Harusnya sebenarnya sih MAB gitu ya. Jadi MA. MA. Orang mesti mikirnya kan jangan-jangan magister agama gitu. Iya kan, jadi Ternyata kalau magister agama kan MAG kan. Iya. Seperti itu. Saya awalnya gitu kan, gelarnya apa? MA. Waduh kok kurang ini ya, tapi ternyata ya sebenarnya itu adalah MBA atau MAB seperti itu. Jadi antara MM dengan administrasi sudah tadi disampaikan oleh Mbak Dewi sudah dipisah, sudah benang merahnya sudah dipisahkan. Jadi ya untuk FEB ya terkait dengan manajemennya, sedangkan kita terkait dengan administrasinya seperti itu.
Baik, nah kita kan udah mengenal ilmu administrasi, UI-nya juga, kita juga udah dapat banyak banget ilmu nih dari Mas maupun Mbaknya. Nah, udah nggak terasa nih, cepet banget loh. Iya, mungkin bisa kasih pesan dan kesan dan motivasi buat teman-teman khususnya SMA Negeri 1 Gelagah. Mungkin dari Mas dulu. Ya, kebetulan saya adalah alumni SMA Negeri 1 Gelagah. Saya lulusan 99. Kebetulan di sini angkatan saya ada Pak Wakil Kepala Sekolah Pak Anang. Jadi pesan-pesan saya adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi meskipun kita sudah berusia dan sebagainya, teruslah belajar karena itu tadi pepatah bilang kejar ilmu sampai ke negeri Cina seperti itu. Jadi ya jangan pernah berkata bahwa kita sudah terlambat dan sebagainya. Jadi belajar itu tidak ada kata terlambat. Mungkin itu dari saya, Mbak Nuri. Iya, baik Mbak Dewi. Iya, kalau dari saya mungkin ya supaya teman-teman tetap semangat gitu ya berjuang. Sekarang ini segalanya udah lebih mudah dibanding saya dulu gitu ya. Mau baca buku bentuk soft copy udah banyak gitu, segala macam, internet juga ada, AI segala macam. Manfaatkan itu untuk meraih apa yang kalian cita-citakan, yang kalian mimpikan gitu, mau masuk perguruan tinggi negeri, kemudian mau jadi apa gitu. Manfaatkan semua privilege dan kemudahan yang udah ada gitu, tetap semangat. Itu aja sih. Oke, makasih Mas, Mbak. Saya yang makasih banget karena sudah mendapatkan kesempatan ini yang menurut saya berharga banget, ilmunya saya akan menerapkan di kehidupan saya pribadi gitu. Dan teman-teman juga harus ya. Harus itu. Iya, harus banget nih. Khususnya SMA Negeri 1 Gelagah. Baik, itu tadi podcast dari Ganesha Podcast episode ketiga. Jangan lupa nonton terus Ganesha Podcast di episode selanjutnya bersama aku dan teman-teman aku lainnya. Bye-bye. Nah.